Peserta didik sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil dengan materi penggunaan alat ukur. 1. Alat ukur panjang. A. Mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang paling sering digunakan di sekolah-sekolah. Selain sebagai alat ukur panjang, mistar juga berfungsi sebagai penggaris. Mistar memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki batas ukur maksimum bervariasi mulai dari 10 cm, 20 cm, 30 cm, sampai 50 cm. Perhatikan cara mengukur panjang sebuah benda dengan mistar seperti pada gambar berikut. Tempelkan skala 0 dari mistar tepat di ujung kiri dari benda yang diukur, pensil misalnya. Kemudian perhatikan angka yang ditunjukkan skala mistar pada ujung sebelah kanan di daerah ini. Udah? Ujung sebelah kanan kita zoom sehingga tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat skala terkecilnya ini milimeter kan, berarti ini 50 ya. 51 lebih. Ini kita tulis. Nah, lebihnya kita taksir. Karena dia sudah mendekati 52, kita taksir 0,8. Sehingga hasil pengukuran ditulis 51 tambah 0,8 sama dengan berapa? Betul, 51,8 mm. Ketelitian mistar adalah 1 mm. B. Jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari dua pasang rahang. Sepasang untuk mengukur bagian luar ini, dan sepasang untuk mengukur bagian dalam ini. Setiap pasang rahang terdiri dari satu rahang tetap ini dan satu rahang geser nih. Untuk rahang luar ini rahang tetap, ini rahang geser untuk rahang dalam. Pada rahang tetap terdapat batang skala dengan skala terkecil 1 mm nih. Berarti sama dengan mistar ya, dan disebut skala utama. Pada rahang geser terdapat skala pendek sepanjang 9 mm nih. Tetapi dibagi 10 skala. Deret skala ini disebut skala Nonius. Panjang satu bagian skala Nonius sama dengan berapa? Betul, 0,9. Dari mana itu? Ya, 9 mm dibagi 10. Selisih satu bagian skala utama dengan satu bagian skala Nonius berapa? Betul, 0,1 mm. Dari mana itu? Ya, 1 mm dikurang 0,9 mm. Selisih skala utama dengan satu skala Nonius itulah yang menjadi ketelitian jangka sorong, yaitu 0,1 mm. Ini dia. Oke? Oke. Jika rahang geser digeser sedemikian, ke arah mana? Betul, ke arah kiri ya. Sehingga menyentuh rahang tetap, maka jarak yang diukur adalah 0. Bantalan peluru ini kita lepas, maka ini rahang geser ini kita geser ke sebelah kiri sehingga berimpit dengan rahang tetap seperti ini gambarnya ya. Pada saat itu skala 0 pada Nonius berimpit dengan skala 0 pada skala utama seperti ini. Oke. Kemudian posisi skala ini kita zoom, hasilnya seperti ini. Ya, 0 skala Nonius berimpit dengan 0 skala utama. Sedangkan skala pertama dari Nonius hampir berimpit dengan skala pertama dari skala utama. Jika jangka sorong mengukur panjang yang bukan 0, maka skala Nonius harus digeser kemana? Betul, menjauhi rahang tetap. Akibatnya skala 0
pada nonius tidak lagi berimpit dengan skala 0 utama, tetapi salah satu dari skala nonius akan berimpit dengan salah satu skala utama, tergantung panjang yang diukur. Perhatikan, ini tadi ketika jangka sorong mengukur jarak yang bukan 0. Sekarang jarak yang 0 ya, sekarang jarak yang bukan 0. Maka skala nonius ini kita geser sedikit aja ke sebelah kanan ya, sedikit. Nah, karena tadi skala nonius dengan skala utama hampir berimpit, ketika kita geser dikit dia akan berimpit di sini. Oke. Berapa hasil pengukuran? Ya. Maka panjang yang diukur itu adalah selisih satu skala utama dengan satu skala nonius. Jadi kita lihat ke sebelah kiri, ini jadi acuannya ya. Selisih satu skala utama dengan satu skala nonius. Berapa itu? Betul, 0,1 mm. Kemudian kita geser lagi ya. Kita geser dikit aja. Ya. Maka skala kedua yang hampir berimpit tadi jadi berimpit. Sekarang berapa hasil pembacaan? Skala kedua ini akan berimpit dengan salah satu skala utama ini. Ya kan? Jadi ini akan berselisih 2. Selisih 2 skala utama dengan 2 skala nonius berapa itu? Berarti 2 dikali 0,1. Berapa? Betul, 0,2 mm. Itulah cara membaca skala nonius. Nah, bagaimana cara membaca skala utama? Oh, itu sama dengan membaca mistar ya. Kemudian kita lihat cara membaca skala jangka sorong lengkap ya. Hasil pembacaan skala utama ditambah dengan pembacaan skala nonius. Oke. Kita lihat contoh. Gambar berikut menunjukkan skala yang dihasilkan oleh pengukuran panjang sebuah benda dengan menggunakan jangka sorong seperti ini. Ya. Kalau seperti ini tadi berapa hasil pengukuran? Betul, 0 ya. Karena skala 0 dari nonius berimpit dengan skala 0 pada skala utama. Kemudian kita geser nih. Berapa hasil pembacaan? Berapa? Betul, 0,1 ya. Karena skala pertama dari skala nonius berimpit dengan salah satu skala utama. Jadi panjang yang diukur adalah selisih ini atau jarak yang pendek ini. Oke? Oke. Nah, sekarang kita geser lagi. Geser. Ya. Berapa hasil pengukuran? Ya, selisih yang pendek ini. Berapa selisihnya itu? Berarti kita lihat skala kedua ini berimpit dengan salah satu skala utama. Jadi 2 skala utama dengan 2 skala nonius berselisih. Selisihnya berapa? Betul, 0,2. Jadi acuannya dari sebelah kanan melihat ke sebelah kiri ya. 2 dikali 0,1 berapa? 0,2. Kemudian kita geser lagi. Geser. Nah, sekarang skala berapa ke berimpit? 0 bukan tadi ya. 1 bukan ya. 2 bukan. 3 berimpit. Berapa hasil pembacaan? Berarti 3 dikali 0,1 berapa? Betul, 0,3. Kemudian kita geser lagi. Geser. Nih. Berapa hasil pembacaan? Kita lihat ya. Skala keberapa dia berimpit ya? Ini 1, 2, 3, 4 ya. Skala ke-4 kita tulis di sini. Skala ke-4 ya. Dikali 0,1 berapa? Betul, 0,4. Nah, skala utama berapa tadi? Ini seperti mistar. Ini 0 pembacaannya. Kita tulis di sini 0. Iya, ini 0. Nah, sekarang kita jumlah. 0 ditambah 0,4. Ya, tentu saja 0,4 kan. Nah, itu dia. Ya, ini koma tadi 0,4 nih milimeter atau
berapa? Kalau diubah ke cm berarti dibagi 10 kan? 0,04 cm ya. Itulah pembacaan jangka sorong secara lengkap ya. Jadi itu tadi hasil pembacaan skala utama ditambah dengan pembacaan skala nonius. Nah, kita lihat contoh ya atau latihan. Ini dia ya. Perhatikan. Ini saya zoom ini. Berapa hasil pembacaan ya? Kalau ini milimeter terkecil berarti ini 30 ya. Ini 20, ini 10. Ya, 10. Kita baca skala utama dulu ya. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, tulis ini 16. Nah, sisanya ini diukur oleh skala nonius. Perhatikan, skala keberapa dari skala nonius ya? Yang berimpit. Skala keberapa? Ya, betul, skala ke ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skala ke-6 berarti 6 dikali 0,1 berapa? 0,6. Kita tulis 0,6. Ini. Ya. Secara umum ditulis, cara membaca nonius adalah urutan skala nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama dikali 0,1. Ya, secara umum cara membaca skala nonius. Oke? Oke, jadi 0,6 tadi tambahkan. Berarti ini kalau kita tambahkan berarti 16,6 mm. Oke? Begitulah cara membaca jangka sorong yang latihan 1. Kemudian latihan 2. Nah, ini perhatikan ya. Saya zoom ini. Ya. Kalau ini tadi milimeter, berarti ini 20 toh. Ini 30. Ya. Lebih. Kalian tulis di sini 30. Udah? Kemudian sisanya berapa? Ya, betul. Kita lihat sisanya, kita lihat angka yang apa? Urutan skala nonius yang berimpit. Nih, 1 bukan ya, 2 iya. Berarti 2 kali 0,1. Berarti 0,2. Kalian tuliskan di sini. Kemudian dijumlahkan. Ya, 30 tambah 0,2 berarti 30,2. Nah, latihan 3 ini. Ya, begini dia. Lihat. Kalau ini tadi milimeter ya terkecil, ini berarti 30 toh. Ini 20. 21, tulis di 21. Lebihnya tak ada ya, karena skala 0 nonius berimpit dengan skala 0 utama. Nah, berarti tidak, nonius tidak mengukur apa-apa, berarti tulis 0. Berarti 21 tambah 0 berapa? Ya, 21. Kalau diubah ke cm berarti 2,1 cm. Nah, latihan 4. Nih, saya zoom nih. Ya, berapa? Ya, kalau ini tadi 50 ya. Ini 40, 41. Tulis 41 nanti di sininya, 41. Nah, noniusnya berapa? Kalau kita lihat, skala nonius yang ke 0 ini berimpit dengan salah satu skala utama. Jadi, nonius ini tidak mengukur apa-apa, 0 pengukurannya. Berarti 41 tambah 0 berapa? Ya, tetap 41 kan. Ketika itu diubah ke cm berarti 4,1 cm. Oke. Nah, ya. Sekarang kita lanjut dengan micrometer scope ya.
Apa itu micrometer scope ya? Micrometer scope ini ya alat untuk mengukur tebal ya, yang lebih teliti dari jangka sorong. Sebuah micrometer scope terdiri dari sebuah poros berulir yang terpasang pada sebuah silinder pemutar yang disebut bidal. Ini dia. Ya. Ini bidalnya. Kemudian ujung bidal dilengkapi dengan skala yang terdiri dari 50 garis skala ini. Skala yang halus-halus ini. Ada 50 garis ya. Jika bidal diputar sedemikian, ke arah mana nih? Betul, searah jarum jam ya. Hingga ujung poros geser menyentuh poros tetap, maka jarak yang diukur mikrometer scope adalah 0 ya. Ini poros geser ini diputar searah jarum jam ya, sehingga menyentuh poros tetap ini, maka yang diukur adalah 0, atau mikrometer scope tidak mengukur apa-apa ya. Kemudian untuk mengukur jarak yang bukan 0, maka bidang harus digeser menjauhi poros tetap. Dengan cara apa? Betul, mengukur bidal ini berlawanan jarum jam ya. Mengukur jarum jam ya, ini tadi. Kemudian kita lihat ya, jika bidal diputar berlawanan arah jarum jam satu putaran penuh, berarti menempuh 50 garis skala ya. Nih, kalau penuh dia berarti 50 garis skala. Maka bidal itu bergeser menjauhi poros tetap, menjauh ya kalau berlawanan arah jarum jam sejauh 0,5 mm. Pendek sekali ya. Jika bidal diputar 1/50 putaran, berapa skala ditempuh? Ya 1 ya. 150 dikali 50 ya. Maka bidal itu bergeser sejauh berapa? Betul, 0,01 mm. Dari mana itu? Ya, 150 dikali 0,5 mm. Berarti 0,01 mm. Cara inilah yang menjadi ketelitian mikrometer scope ya. Ketelitian mikrometer scope adalah 0,01 mm. Ya, kita lihat contoh pembacaannya. Ini dia. Nih. Nah, ini kita zoom ya, skalanya seperti ini dia. Ya. Perhatikan. Pertama, kita lihat skala utama ya. Skala utama ini menunjukkan berapa? Ini 1 2 3 ya. Ada skala di bawah. Ini namanya skala tengah. Ya, berarti 0,5 mm itu ya. Jadi 1 1,5, 2 2,5, 3 3,5. Tulis ini. Oke? Oke. Kemudian kita skala yang berbunyi kan tertutup. Itu dibaca dengan skala bidal ini. Perhatikan. Kita lihat skala yang berimpit ya. Kalau kita hitung dari 15, kita hitung mundur. Tapi kita hitung dari 10, kita hitung maju. Kita hitung dari bawah dari 10 ya. 10, 11, 2, 12. Ini dia 12. Dikali 0,01. Berapa itu? Ya 0,12 ya. Kemudian kita jumlah, hasilnya adalah 3,62 mm. Itulah pembacaan ini. Gimana? Mudah kan? Mudah. Kita lihat contoh lain ya. Nih. Ini 0. Ini 1 2 3 4 5. 5 ini 6 7. Ini masih nampak skala tengahnya, berarti tambah 0,5 ya. Berarti menjadi 7,5 skala utamanya ini dia. Kemudian kita lihat ini garis ini yang berimpit ini. Dari mana kita hitung? Tentu yang terdekat lah ya. Tadi kalau dari 25 dihitung mundur berarti 24. Ini dia.
Kemudian dikali 0,01, hasilnya adalah 0,24. Ketika ini dijumlah berarti 7,74 mm. Gampang kan? Gampang, mudah. Kita lihat latihan 1 ya. Ini latihan 1. Kita zoom ini, kita zoom. Ya. Kita lihat skala utama ya. 0, 1, 2. Ini ada skala tengahnya. Berarti 2,5 ya. Kalian tulis 2,5 di sini nanti. 2,5. Kemudian skala bidal ini kita hitung. Kita hitung dari bawah aja lah ya. Ini 20, 21, 22, 23 kali 0,01 berarti 0,23 tambahkan dengan 2,5 jadi deh ya. Kemudian kita lihat latihan 2, kita zoom ini. Ini taruh di sini. Oke. Kita lihat 0, 1, 2. Wah, skala tengahnya tak nampak ya. Berarti tulis di sini 2 mm ya. Kemudian skala yang tertutup kita hitung. Dari bawah aja lah ya. 35, 36, 37. Kali berapa? 0,01 ya. Berarti berapa? 0,37. Tambahkan dengan 2. Bisa? Bisa. Nah, latihan 3. Ini saya zoom nih. 0, 1, 2, 2,5 tertutup ya. Berarti tulis 2,5 ditambah dengan, lihat skala keberapa berimpit. Oh, ternyata skala ke 35 dikali 0,1 berarti 0,35 tambah 2,5. Dapat deh ya. Itulah pengukuran panjang ya. Kemudian yang kedua, pengukuran massa ya. Alat ukur massa adalah neraca ya. Neraca ini ada 2, ada neraca Ohaus, ada neraca 3 lengan ya. Ini dia. Neraca 3 lengan. Nah, bagian-bagiannya ya seperti ini. Kita zoom ya. Ini lengan neraca ini, ada 3 ini nanti ya. Depan, tengah, belakang. Kemudian ada pemberat atau anting. Udah ya. Ini tombol kalibrasi. Ini tempat menaruh beban yang akan diukur. Kemudian ini ada garis balance atau keseimbangannya. Oke. Nah, sekarang ketika di tempat beban ini tak ada ditaruh apa-apa ya, berarti neraca ini tidak mengukur apa-apa kan. Kemudian ini semua anting ini digeser sehingga di angka 0 semua. Maka seharusnya timbangan ini balance ya, seimbang. Oke? Kalau benar. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau timbangan mengukur berat yang massa yang bukan 0 ya. Taruh di sini. Nah, caranya yang digeser yang pertama adalah ini, lengan yang paling kecil ini ya, lengan depan. Jadi ini ya, lebih jelas ini ya. Ini 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram. Ya, ini semuanya 100 gram ya. Ini sama dengan 100. Kemudian ya, ini semua sama dengan skala terkecil dari sini ya. Ini semua sama dengan skala terkecil dari lengan ini, lengan belakang ini. Oke? Nah, ketika dia timbangan ini mengukur 0, maka ini semua berkumpul di sebelah kiri nih. Kumpul. Ini tak bisa digeser ya, karena gambar. Kumpul di sini semua. Oke? Dan ini harus balance. Nah, jarumnya harus menunjukkan angka 0 lihat di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita masukkan di sini beban, maka kita ukur massanya. Ini kita geser pertama dulu, ya. Digeser belum balance, ya kan? Kembalikan. Geser ini ke kanan.
belum balance juga, pindahkan lagi sehingga ke 0. Baru geser ini ke kanan, ya. Nah, ini pasti akan dia bergerak dia, ya. Dia akan bergerak, ya, sampai balance dia. Udah. Nah, kalau kurang tambahkan dengan ini, kalau kurang tambahkan dengan ini. Nah, kita lihat cara membaca, ya. Ya, kita mulai dari sini aja lah, ya. Membacanya adalah paling lengan belakang dulu, yang paling besar. Nah, kita lihat di sini pada saat ini kan sudah balance dia kan, sudah balance, berarti ya kita menggunakan skala-skala ini 400, ini tulis 400 kan, 400. Jadi skala ini, anting ini sifatnya cacah, ya. Artinya anting ini tidak boleh ditaruh antara 300 dan 400, tidak bisa. 300, 400 itu. Nah, kalau 300 belum juga, ini yang digeser. Ini juga, ya. Skala lengan tengah ini sifatnya cacah. Tidak boleh antara 30 dan 40. Nah, kalau mau buat tengahnya gimana? Ini yang digeser, ya. Oke, 400 gram tambah dengan ini. Berapa? 30, ya. 30 gram. Nih. Kita geser ke sini. Ya. Kemudian ini berapa? 7. Ini 7 gram, paling kecil. Yang ini 7. Nah, kemudian dijumlah. Berarti ini 7, ini 3, dan ini 4 nih. 437 gram, ya. 437. Oke. Oke, sekarang ini membaca ini. Ini nanti kalian tuliskan ini 200, ya. Ini 200, ya, 200 gram. Lengan tengah ini 20, ini 20. Kemudian ini lengan depan ini 45, ya. 5,5, ya. Ini 5,5 gram, 5,5, ya. 5,5. Nah, sekarang dijumlah, berarti berapa tuh? Berapa? 225,5, ya. 225,5 gram. Oke, begitulah cara membaca neraca 3 lengan. Nih dia. Nah, kemudian pengukuran waktu. Alat ukur waktu adalah stopwatch seperti ini dia. Ini ditekan untuk menghidupkan, ditekan kedua kali untuk stop, ya. Ini tombol ini berfungsi dua, menjalankan dan memberhentikan. Kemudian pengukuran suhu atau temperatur, namanya apa? Termometer. Ini termometer dinding, ya. Ini termometer suhu tubuh yang analog, ya. Ini pun analog juga. Ini ada termometer suhu tubuh tapi digital yang biasa digunakan di rumah sakit. Ini termometer suhu ruangan digital, ya. Kemudian pengukuran kuat arus. Kuat arus diukur dengan ampermeter. Ini ampermeter dia. Ini batas ukurnya sampai 10 miliampere. Di sini ada, ya, tulisannya, ya. Analog, ya. Kemudian ini yang digitalnya. Ini digitalnya. Nih. Kemudian di sini ada cara menggunakan ampermeter, ya, disusun secara seri dengan rangkaian yang akan diukur. Kemudian penulisan angka hasil pengukurannya. A. Pengukuran tunggal. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian pengukurannya harus ditaksir atau diperkirakan berdasarkan skala terkecil alat ukur yang digunakan. Pada pengukuran tunggal berlaku ketidakpastian mutlak, yaitu setengah dari skala terkecil. Ini dia, ya. Delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Untuk jangka sorong, delta X sama dengan setengah dikali 0,1 mm, ya.
berarti 0,05. Untuk mikrometer skrep, ini delta X sama dengan setengah dikali 0,01 ya, ketidakpastiannya. Oke, sama dengan 0,05 mm. Kemudian hasil pengukuran X ditulis sebagai berikut ya. X sama dengan X0 plus minus delta X. X adalah besaran yang diukur, X0 sama dengan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran tunggal, delta X adalah ketidakpastian mutlak. Panjang, ini contoh ya, panjang sebuah batang diukur dengan pengukuran tunggal menggunakan mister dengan skala terkecil milimeter, menghasilkan nilai 76,65 cm. Tuliskanlah hasil pengukuran. Kita jawab, mister dengan skala terkecil milimeter, sehingga delta X sama dengan setengah milimeter sama dengan 0,5 mm atau 0,05 cm ya. Sekarang nih, kalau kita mau tuliskan L adalah panjang, sama dengan L0 plus minus delta L, itu sama dengan ini tadi diukur tadi 76,6 ya, 76,65 plus minus 0,05 cm. Artinya hasil pengukuran terletak antara 76,65 dikurang 0,05 ya. Berapa tuh? Betul, 76,60. Dan 76,65 plus 0,05 berapa tuh? Betul, 76,70. Berarti hasil pengukuran terletak antara 76,60 dan 76,70 cm. Nah, apa artinya? Hasil pengukuran ini tidak boleh kurang dari 76,60 dan tidak akan lebih dari 76,70 cm. Itu artinya. Oke? Iya. Kemudian B, pengukuran berulang. Untuk pengukuran yang dilakukan berulang kali, nilai besaran X0 dapat diperoleh melalui harga rata-rata X dari seluruh hasil pengukuran. Seperti ini dia ya. Kita zoom. Nih, X rata-rata sama dengan sigma XI per N, ini dia ya. X1 tambah X2, pengukuran 1 tambah pengukuran 2 tambah pengukuran 3 tambah seterusnya, dibagi banyak pengukuran. Ini dia ya. Kemudian ketidakpastian ditentukan dengan menggunakan rumus deviasi standar. Bahasa Indonesianya adalah simpangan baku dengan rumus seperti ini. Nih. A. Delta X sama dengan 1 per N akar dari N sigma XI kuadrat kurang sigma X kuadrat per N kurang 1. Pada pengukuran berulang berlaku ketidakpastian relatif, dirumuskan dengan delta X per X dikali 100%, seperti ini ya. Nah, delta X adalah simpangan baku ketidakpastian mutlak pada pengukuran tunggal, sedangkan X rata-rata adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar. Ketidakpastian relatif 10% berhak atas 2 angka. Sedangkan ketidakpastian relatif 1% berhak atas 3 angka. Ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Contoh, hasil pengukuran massa sebuah kelereng adalah 3 gram, 4 gram, 3 gram, 3 kali ngukur. Beda-beda hasilnya ya. Berapakah M rata-rata dan delta M? Kita selesaikan. Kalau M rata-rata seperti ini ditulis ya. Sigma M per N sama dengan 10 per 3 sama dengan 3,33. Nah, yang B dicari delta M. Untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel seperti ini. Ya, kita akan menggunakan rumus standar deviasi ya. Kita tulis. Oke. Ini pengukuran pertama, kedua, ketiga. Kemudian dikuadratkan. Ya, kalau tadi X, ya ini X kuadrat. Kalau M, M kuadrat ya. 3 kuadrat berapa? 9, betul. 4 kuadrat berapa? Ya, betul, 16. 3 kuadrat berapa?
Ya sama dengan ini kan, 9. Oke. Kemudian sigma M, artinya ini jumlah semua. 3 tambah 4 tambah 3 berapa? Betul, 10. Berapa N-nya? Ini N-nya, 3. Berapa M rata-rata? Sigma M per N. Baris ini per baris ini. Berarti 10 per 3. Berapa? 3,33 ini dia. Nah, sekarang berapakah sigma M kuadrat? Ini M kuadrat ini dijumlahkan. 9 tambah 16 tambah 9 berapa? Betul, 34 ya. Nah, sigma M kuadrat artinya setelah dijumlah baru dikuadrat. Beda dengan ini tadi ya. Ini beda. Dikuadrat dulu baru dijumlah, 34. Oke? Jadi setelah dijumlahkan tadi 10, dikuadratkan berapa? 100. Ini dia. Oke? Oke. Sekarang kita masukkan ke rumus ya. Kita masukkan rumus ini, rumus simpangan baku ya. N-nya tadi 3, ini dia. Nah, N dikali sigma M kuadrat. N-nya tadi berapa? Ini 3 N-nya ya. 3 dikali sigma M kuadrat. Sigma M kuadrat yang mana? Ya, betul yang ini. Berarti 3 dikali 34 berapa? Ya, 102 kan? Kurang sigma M kuadrat. Mana tadi? Ini sudah ada 100, taruh di sini. Ini sep kan? Berapa N-nya? 3 dikurang 1. Berapa? 2. 102 dikurang 100. Betul, 2. 2 per 2 1. Akar 1 1. Tinggallah sepertiga. Sepertiga berapa? Betul, 0,333 dan seterusnya. Ketidakpastian relatif dirumuskan dengan delta X ini per X dikali 100% sama dengan 0,333 per 3,333 kali 100%. Berapa tuh? Ya betul, 9,99% ya. Betul. Karena ketidakpastian mendekati 10% yang ini, maka ketidakpastian berhak atas satu angka di belakang koma. Belakang sini maksudnya ya. Ya ini, sini depan. Sehingga M sama dengan 0,3. Oke. Ini tadi 0,3. Hasil pengukuran massa kadang ditulis seperti ini ya. Nih. M sama dengan M rata-rata plus minus delta M. Ya ini tadi 3,3 ya. Plus minus 0,3. Udah tahu artinya ini tadi kan? Maknanya. Oke. Sekarang kita lihat latihannya. Suatu pengukuran berulang terhadap panjang pensil diperoleh hasil sebagai berikut. Seperti tadi lah, ini dia sep. Ditanya, lengkapilah tabel di atas. Ya kita lengkapi ya. 12 kuadrat berapa? 144, tulis di sini. 11,9 kuadrat berapa? Tulis di sini. 12,2 kuadrat berapa? Tulis di sini. 11,8 berapa? Tulis di sini dan seterusnya. Kemudian delta X dijumlahkan ya. Ini cereng dijumlah ya. Saya enter ke bawah biar gampang ya, gampang. Nah, ini dia. Ini jumlahkan serap di sini. N-nya berapa? Ini lihat nih, 6. Kemudian X rata-rata adalah sigma X per N, berarti baris ini per baris ini hasilnya ini ya. Kemudian sigma X kuadrat, ini tadi yang telah kita kuadratkan, tulis ini sep kan. Kemudian delta X kuadrat, ini agak beda. Dijumlah dulu baru dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan hasilnya, tulis di sini. Oke? Itulah melengkapi tabel, sudah lengkap ya. Kemudian hitunglah nilai standar deviasi dengan menggunakan rumus berikut nih. Tinggal masukkan angka-angkanya toh. Masukkan angka-angkanya tadi, N ini 6. Nih, masukkan. Semua masukkan ini. Kemudian dihitung ya. Dihitung. Nah, latihan 2, hasil pengukuran panjang seutas tali yang dilakukan sebanyak 7 kali. 5,2, 5,3, 5,1, 5,4, 5,2 lagi ya, 5,4 lagi,
5,3 lagi ya. Isilah tabel berikut. Kita isi. Ini 5,2. Ini kita isi 5,3. 5,3. Ini kita isi 5,1. Ini kita isi kembali. Ini ketiga 5,4 ya. 5,4. Kemudian 5,2 lagi ya. 5,2 lagi. Kemudian 5,4 lagi. Dan terakhir kembali 5,3. Nah, ini dia. Selanjutnya dikuadratkan. Berapa? Oke. Kemudian sigma X. Ini jumlah. Cereng. Jumlah sini kan. N-nya berapa? 7. Ini 7. Udah. Kemudian berapa X rata-rata? X rata-rata adalah sigma X per N. Berarti baris ini bagi baris ini. Tuliskan di sini. Berapa sigma X kuadrat? Ini jumlahkan semua. Cereng. Jumlah taruh di sini. Berapa sigma X kuadrat? Membacanya sama tapi maknanya beda ya. Ini dijumlah dulu baru dikuadratkan. Ini jumlah tadi kuadratkan, jumlah baru kuadratkan taruh di sini. Kemudian cara menghitung nilai standar deviasi atau simpangan baku gunakan rumus ini ya. Kemudian tentukan ketidakpastian relatifnya. Kemudian tuliskan hasil pengukurannya lengkap dengan ketidakpastiannya. Peserta didik sekalian, pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.